Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Raul Fernandez memiliki paruh pertama yang sulit di musim debut dalam MotoGP. Pada saat bersamaan pasar pembalap sedang bergejolak, pembalap Raul Fernandez sukses meraih 8 kemenangan sebagai rookie Moto2 tahun lalu. Melewati rekor tahun pertama Marc Marquez, yang 7 kali menang pada 2011 di kelas tersebut. Kendati Fernandez akhirnya kalah dalam pertarungan gelar, dengan hanya selisih 4 poin dari rekan setimnya di KTM Ajo, Remy Gardner. Ia memutuskan naik ke kategori MotoGP dengan kepercayaan diri tinggi. Tetapi kenyataan tidak sesuai harapan. Petualangan rider 21 tahun di kelas Premier dimulai dengan awal yang sulit. Faktanya tak mudah bagi Raul Fernandez beradaptasi dengan RC16 Tech 3 KTM Factory Racing. Ia harus menunggu hingga Grand Prix Catalunya, putaran ke-9 2022, awal Juni lalu untuk mencetak poin pertama di MotoGP, berkat finish P15. Ini membuat sang pembalap jadi rookie musim ini yang terakhir melakukannya. Sementara itu, Prinsipal Tech 3 KTM, Hervé Poncharal, mengatakan peluang untuk mempertahankan Raul Fernandez untuk MotoGP musim depan sangat kecil. Masa depan Fernandez di MotoGP masih menjadi tanda tanya setelah proses negosiasi yang alot dengan KTM. Pembalap asal Spanyol itu tidak puas dan tak mendapatkan apa yang dijanjikan ketika sepakat gabung Tech 3. Beberapa tim menyatakan minatnya kepada Fernandez, terutama RNF Racing yang tahun depan bekerja sama dengan Aprilia sebagai tim satelit. Peningkatan yang ditunjukkan Aprilia jelas menarik minat debutan MotoGP 2022 itu. Tetapi kontrak yang mengikatnya dengan KTM mempersulit perpindahan tersebut. Di sisi lain, Poncharal mengungkapkan pabrikan Austria itu mulai melunak dan akan mengizinkan Fernandez pergi untuk bergabung dengan pabrikan lain. Kontraknya terikat langsung antara pembalap dan pabrikan KTM. Tetapi sejauh yang saya tahu, peluangnya sangat kecil untuk mempertahankan Raul pada 2023. Kata Poncharal, "Saya berharap dia tidak menyerah hingga akhir musim ini. Mengendarai motor MotoGP adalah sebuah keistimewaan dan ini cara terbaik untuk mempersiapkan masa depannya. Apapun motor yang akan dikendarainya tahun depan." Situasi yang sama juga dialami oleh rekan setim Fernandez, Remy Gardner, yang kesulitan mengendarai RC16. Meski memiliki hasil yang lebih baik ketimbang Raul Fernandez. Bahkan Gardner sudah siap untuk beralih ke kejuaraan lain jika tak dibutuhkan lagi oleh KTM musim depan. Terlebih lagi ayahnya, Wayne Gardner, memperburuk situasi yang membuat para petinggi KTM geram dengan celotehannya. Hervé Poncharal mengatakan Remy Gardner bisa saja bertahan jika mampu memperlihatkan kemajuan dalam beberapa balapan ke depan. Remy masih bisa bertahan bersama kami pada 2023. Dia harus menunjukkan bahwa dirinya menginginkan itu. Memperlihatkan dirinya tertarik untuk terlibat dalam proyek kami, ujar Poncharal. Meski belum ada pernyataan resmi, KTM dikabarkan bakal memulangkan Pol Espargaro, yang alami kesulitan bersama Honda dalam 2 tahun terakhir. Namun penuhnya kursi di tim pabrikan, KTM akan menempatkan Espargaro bersama Tech 3 dengan dukungan penuh dari pabrikan. Belum diketahui siapa yang akan mengisi satu kursi KTM di Tech 3. Itu karena minimnya minat pembalap untuk gabung bersama mereka setelah tak menunjukkan konsistensi usai melepas status konsesi. Memilih bertahan dengan filosofi sendiri diduga menjadi penyebab sulitnya KTM mengimbangi level pabrikan lainnya yang memiliki basis motor serupa. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pabrikan asal Jerman, BMW Motorrad, serius mempertimbangkan masuk ke grid MotoGP untuk menggantikan Suzuki yang dipastikan hengkang musim depan.
Proses mundurnya Suzuki memang masih belum 100% selesai karena Dorna Sports dan petinggi Suzuki masih tarik ulur soal penalti kontrak. Meski harus membayar denda, pada akhirnya Suzuki tetap saja akan keluar dari grid, dan menyisakan 2 slot kosong berharga yang sebenarnya ingin diperebutkan banyak tim balap. Namun Dorna Sports bukan mau mencari tim customer untuk 2 kursi tersebut, tetapi mencari tim setara dengan Suzuki dengan status tim pabrikan. Kami menerima banyak pertanyaan setelah berita mundurnya Suzuki, baik dari pabrikan ataupun dari tim privatier, ujar CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta. Gas-gas sempat dikabarkan akan mengisi kursi tersebut. Namun KTM sebagai pabrikan induk sudah memastikan rumor tersebut. Kawasaki juga membantah peluang masuk ke MotoGP karena tak mau meninggalkan konsentrasi dari World SBK. Begitu juga MV Agusta yang tak memiliki cukup dana untuk masuk MotoGP. Kini tinggal BMW, lewat BMW Motorrad, yang mulai menunjukkan ketertarikannya. Meski beberapa tahun silam terang-terangan menolak terjun ke MotoGP, Dorna Sports pun disebut-sebut sangat tertarik dengan kehadiran BMW. Apalagi brand yang terkenal dengan mobil mewahnya ini juga menaikkan pamor MotoGP yang dikabarkan sedang menurun. Meski tidak menyebut nama, Ezpeleta memastikan akan ada pengganti Suzuki di grid MotoGP. Bukan langsung untuk tahun 2023, tetapi untuk 2 atau 3 tahun ke depan, dan siap berada di grid MotoGP dalam waktu yang lama. Jawabannya iya, tentu aku tak bisa menyebutnya. Tapi benar ada pabrikan yang serius masuk ke MotoGP dan memutuskan untuk berpartisipasi dan investasi dalam jangka panjang, dan kami selalu terbuka untuk mendiskusikannya. Jelas Ezpeleta. Saat ini penghalang terbesarnya adalah petinggi pabrikan mobil BMW, yang beberapa tahun silam disebut menolak usulan tersebut. Jadi meskipun BMW Motorrad mau gabung, restu dari BMW AG akan memegang kunci wacana ini. Penilaian dari situasi umum sedang dipantau dan dinilai dari sudut pandang lain. Dr. Markus Kram, bos BMW Motorrad, ingin juga ke MotoGP. Tampaknya ada peluang dia akan berhasil, ujar salah satu juru bicara BMW. Lebih lanjut, jika BMW resmi terjun di MotoGP, mereka berencana untuk mengembangkan sayap menggunakan BMW M1000RR mereka. Jika akhir mereka diterima di MotoGP musim depan, pabrikan Jerman itu berencana untuk merekrut Scott Redding sebagai pembalapnya. Dalam markas BMW, terdapat sumber daya yang sangat mumpuni untuk balapan di MotoGP. Mereka sudah terbiasa menang di berbagai balap mobil, ujar Scott Redding. Diskusi mengenai segera berlomba di MotoGP itu sudah ada. Jelas saya sangat tertarik dan antusias jika diajak terlibat lebih jauh, imbuhnya. Namun untuk ke MotoGP bukan hal yang mudah. Mungkin 1 atau 2 tahun lagi dalam riset, BMW akan punya seri dan tipe yang mereka gunakan di MotoGP. Redding menambahkan. Di sisi lain, Scott Redding berujar kalau BMW harus membuktikan diri terlebih dahulu di MotoGP. Dengan menggunakan BMW M1000RR, Scott Redding akan mencoba bisa berkompetisi dengan pabrikan lain. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.